Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama saya sebelum untuk membuat tanggapan hasil survei SRMC, saya mau menyampaikan beberapa hal. Yang kedua adalah memang ada beberapa hal pandangan yang memang cukup berbeda gitu ya, apa yang kami analisa dan kemudian apa yang kami rasakan secara objektif. Karena saya adalah setiap hari, karena saya adalah berangkat dari buruh dan kemudian bergelut di setiap hari bertemu banyak orang ya gitu ya, baik berbagai macam kota dan provinsi. Nah, saya mau mengajak tentang pertama adalah bicara tentang ada hal-hal nilai-nilai dan prinsip dasar yang harus kita yang tidak boleh dihilangkan ketika kita mau melahirkan sebuah regulasi gitu ya. Nilai-nilai itu adalah tentang persoalan perlindungan, persoalan kesejahteraan, kesetaraan, keadilan dan demokrasi. Karena konstitusi kita menjamin bagaimana melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, bagaimana mengelola sumber daya alam kita, terus kemudian juga bagaimana rakyat dipastikan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, termasuk juga bagaimana tentang persoalan kebebasan berekspresi berpendapat. Nah, kita tahu kontroversial memang cukup besar terhadap rancangan undang-undang Cipta Kerja, karena awalnya itu adalah kita sebut RUU Cilaka, tapi karena memang disingkat dan kemudian dirubah begitu cepat dengan RUU Cipta Kerja. Nah, RUU ini adalah tentu seharusnya ya gitu ya, kita tahu bahwa tadi sebenarnya Ibu Popi sudah menyampaikan tentang persoalan bagaimana keterlibatan publik, konsultasi publik gitu ya, itu harus dilakukan. Nah, kami sebagai organisasi serikat buruh, Konfederasi Kasbi bersama, karena kami punya jaringan aliansi khusus di gerakan buruh gitu namanya, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, itu justru sejak dari awal kami memang tidak mendapatkan transparansi, keterbukaan, bahkan partisipasi gitu. Itu yang pertama harus kami sampaikan. Jadi kalau ketika terjadi kritikan yang cukup keras pada saat itu, mulailah kemudian pemerintah mencoba mengupayakan mengundang serikat-serikat buruh. Ini yang kemudian kenapa kita melihat ada hal yang memang kita lihat kurang baik di sana. Sejak dari awal proseduralnya saja sudah terjadi kekeliruan gitu ya, gitu. Ditambah lagi substansinya jauh dari harapan rakyat gitu loh. Kalau harapan rakyat saya masih ingat Jokowi di episode pertama menyampaikan bagaimana ke depan rakyat itu harus memiliki kerja yang layak, hidup yang layak, upah yang layak kan gitu. Nah, hal itu tidak akan mungkin ke depan itu bisa diwujudkan ketika regulasi yang mau dilahirkan itu adalah semakin buruk. Itu yang pertama. Nah, kenapa kami katakan regulasi semakin buruk gitu ya? Kita bisa lihat di dalam RUU Cipta Kerja ada sekitar 40 sampai 42 pasal dibabat di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana itu adalah mendegradasi hak-hak para pekerja. Itu yang pertama. Kedua adalah kita bisa lihat tentang persoalan persoalan demokrasi. Nah, saya bilang tadi bahwa ketika kita mau melahirkan sebuah regulasi, tentu ada ruang-ruang publik, konsultasi publik, melibatkan publik, itu terjadi. Tapi ini ketika sudah terjadi naskah akademik, ketika menjelang diserahkan kepada DPR, baru publik seolah dibuka hanya sebagai legitimasi. Nah, ini bukan hanya dugaan, tapi itu yang dirasakan dan itu kondisi objektif bagi kita. Maka kalau dikatakan bahwa RUU Cipta Kerja ini adalah solusi dari persoalan, karena sudah disampaikan, saya sangat sepakat tentang bahwa ada kondisi yang tidak baik hari ini tentang persoalan krisis ekonomi dan krisis kesehatan yang dialami oleh bangsa kita, dan itu pasti mempengaruhi tentang persoalan penghidupan rakyat ke depan. Nah, dalam situasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi ini justru kemudian
kaum buruh di mana sebagai garda ekonomi dihantam dari berbagai macam sudut. Pemerintah sendiri justru melahirkan berbagai macam kebijakan, bagaimana buruh semakin ada fleksibilitas tenaga kerja, buruh yang mudah di PHK, buruh yang kemudian semakin tidak punya kepastian kerja, apalagi persoalan perlindungan. Itu yang kemudian harus kita lihat ya gitu. Jadi kami sebagai organisasi Konfederasi Kasbi tidak alergi bahwa pemerintah mengeluarkan berbagai macam regulasi. Tapi regulasi itu sejak dari awal ya kita seharusnya adalah bagaimana tentang prosedural dan mekanisme untuk melahirkan sebuah regulasi. Itu menjadi penting. Karena ketika itu tidak dilakukan dan kemudian apalagi menghilangkan nilai-nilai dan prinsip dasar konstitusi negara dan undang-undang kita, tentu akan melahirkan sebuah masalah. Nah, faktanya hari ini kalau saya tadi gini, karena kami juga melakukan riset kecil-kecilan gitu ya, menanyakan kepada buruh gitu yang buruhnya punya akses gitu, yang buruhnya punya serikat buruh. Tapi bagaimana dengan buruh yang tidak berserikat? Bagaimana tadi ini ada kaitannya dengan hasil survei yang dilakukan oleh Bung Denny tadi melalui lembaganya tentang persoalan bahwa yang paling banyak melakukan mendukung itu adalah ibu rumah tangga gitu ya, petani, kemudian peternak. Ya tentu mereka punya keterbatasan informasi, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan tentang apa yang sedang dibahas. Kami saja sebagai organisasi serikat buruh yang sejak awal regulasinya mau dilahirkan saja, kami harus berjuang keras gitu loh untuk mencari informasi dan akses apa yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Itu yang harus dilihat. Jadi kalau dikatakan bahwa saya sih tidak memaklumi ketika rakyat itu banyak tidak tahu persis apa yang sedang disiapkan, apa yang sedang dikerjakan, apa tujuan besar. Saya mengingatkan kembali dulu rancangan undang-undang BPJS itu ada undang-undang SJSN nomor 40, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kami adalah bagian yang cukup keras mengkritik bahwa itu adalah bukan sistem jaminan sosial tapi asuransi. Kemudian diturunkan menjadi turunan ada undang-undang BPJS yang akhirnya hari ini rakyat yang menanggung bebannya. Nah, kami sebenarnya mengingatkan kembali agar kehati-hatian pemerintah, kehati-hatian wakil rakyat untuk melahirkan sebuah regulasi yang akhirnya jangan kemudian memberikan ruang eksploitasi semakin besar terhadap sumber daya manusia, sumber daya alam, dan pasar kita gitu loh. Nah, yang menjadi problem adalah rancangan undang-undang Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini bukan hanya persoalan ketenaga kerjaan, tapi banyak klaster-klaster yang lain, pertanahan, lingkungan, pertanian gitu ya gitu, masyarakat adat ini punya pengaruh besar. Jadi punya pengaruh besar dalam arti hal-hal yang negatif di sana. Itu yang menjadi catatan penting kami kenapa sebenarnya kami termasuk orang yang keras menolak tentang Omnibus Law RUU Cilaka. Kalau problem pemerintah tentang investasi, boleh lihat catatan BKPM. Setiap tahun terjadi peningkatan investasi. Apakah ketika terjadi peningkatan investasi itu membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat? Justru tidak. Justru terjadi penurunan degradasi itu gitu loh. Nah, terus kemudian adalah harus kita ingat apakah dengan investasi persoalannya tadi disebut persoalan perizinan gitu ya, persoalan perpajakan, pemerintah sudah membuat satu kebijakan tentang kebijakan satu atap pada saat itu. Itu bagaimana implementasinya? Apakah itu berjalan atau tidak? Padahal hasil survei web gitu ya, World Economic Forum gitu ya, ada persoalan besar di negara kita, persoalan investasi yang tidak begitu bisa berkembang. Pertama persoalan korupsi, kedua adalah tentang persoalan perizinan, ketiga adalah perdagangan, terus kemudian perpajakan, yang selanjutnya ketenaga kerjaan itu di urutan yang 13. Nah, tetapi di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini justru perlindungan yang minimal ada di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan semakin dilepaskan dalam RUU. Artinya itu kan bukan perlindungan, bertentangan dengan prinsip nilai-nilai konstitusi negara kita gitu loh. Termasuk juga tentang persoalan
kalau tadi bicara perempuan gitu ya, karena ketika semakin liberalisasi fleksibilitas tenaga kerja, sistem kerja kontrak, magang, outsourcing, justru kemudian perempuan ke depan adalah semakin rentan kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, bahkan pelecehan seksual gitu. Itu yang kemarin, karena memang kita tahu relasi kuasa cukup besar, dan kemudian apalagi relasi buruh dengan pengusaha itu tidak imbang gitu ya. Belum lagi kebijakan persoalan pengawasan dan penegakan hukumnya semakin lama. Sebenarnya kita sedang memperjuangkan, sebenarnya sebelum itu adalah bagaimana ada persoalan yang besar dihadapi oleh rakyat. Selain bicara tentang persoalan bagaimana pencipta lapangan pekerjaan, penghidupan yang layak, tentu adalah bagaimana ke depan kita membuat solusi tentang persoalan kita tidak lagi harus memiliki ketergantungan tentang persoalan investasi luar misalkan. Bagaimana membangun industri nasional yang kuat dan mandiri, sumber daya alam kita yang dikelola oleh bangsa kita gitu ya, yang terbuka, transparansi, bisa dikontrol oleh rakyat gitu. Nah, itu menjadi penting gitu. Kita tahu banyak sumber daya alam yang dimiliki oleh negara dikelola secara BUMN itu menjadi problem. Itu karena problem persoalan tata kelola dan manajemennya. Nah, kenapa kemudian seolah ini problem yang dikedepankan persoalan investasi, tapi mengabaikan aspek-aspek yang saya sebut tadi, aspek perlindungan, aspek kesejahteraan, aspek kesetaraan, keadilan, demokrasi. Ini nggak terjadi di dalam. Nah, kalau dikatakan bahwa kalau pemerintah mau punya aware gitu ya, mau misalkan mau membuatkan satu regulasi, kita tidak pernah tidak bersepakat gitu loh. Tapi Mbok Ia terbuka sejak dari awal. Mbok Ia kita juga tahu apa tujuan ini. Boleh dibaca. Terakhir saya bertemu dengan wakil DPR waktu itu dalam satu forum, ditanya siapa pembuat naskah akademik. Nggak ada yang tahu. Dia tidak tahu bagaimana. Sebegitu tertutupnya siapa pembuat naskah akademik, siapa, dan kami, apalagi yang dikaitkan dengan hasil survei tadi. Jadi saya melihat wajar kalau masyarakat awam yang tidak punya akses informasi, yang kemudian tidak punya pengetahuan yang cukup luas, tentu itu punya pengaruh yang besar terhadap hasil survei. Itu yang pertama. Yang terus selanjutnya adalah tentang persoalan tadi selalu bilang bahwa ada tentang persoalan membuka lapangan pekerjaan. Pertama, dengan adanya Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini dengan situasi COVID hari ini, justru kemudian banyak para pekerja yang dirumahkan tanpa dibayar. Terus kemudian banyak buruh di PHK tanpa juga ada penegakan hukum dan pengawasannya. Dan itu terjadi sepihak. Nah, kita seharusnya dalam situasi yang kemudian tidak baik ini, seharusnya tentang persoalan bagaimana pemerintah berperan untuk memastikan upah yang minimum itu tidak dihilangkan gitu loh. Justru kemudian dalam situasi ini pengusaha hanya 1 bulan sampai 3 bulan ini memang terjadi penurunan produksi, tapi akhirnya beban itu diberikan kepada kaum buruh, ya tentu akan semakin muncul hasil survei ini akan muncul tentang persoalan kemiskinan baru, akan muncul semakin rendahnya daya beli masyarakat. Biar bagaimanapun ekonomi nasional akan berpengaruh bagaimana persoalan konsumsi masyarakat. Semakin rendah konsumsi masyarakat, ya itu akan semakin besar ke depan itu adalah krisis yang terjadi. Dan ini yang kemudian yang saya bilang tadi adalah tentang persoalan ada beberapa hal yang saya sepakat dengan hasil survei itu adalah tentang situasi ekonomi yang kemudian analisa dan yang kita rasakan hari ini memang terjadi keterpurukan tentang persoalan itu gitu. Nah, kalau kita mau bicara tentang persoalan apa jalan keluarnya, misalkan tentang persoalan, ya saya bilang tadi, dalam situasi krisis dan krisis kesehatan ini, sebenarnya beberapa program yang dibuatkan oleh pemerintah itu adalah tidak tepat sasaran. Misalkan, ketika orang yang dianggap korban PHK, dibuatkan kartu prakerja, mereka diberikan perhatian bagaimana pembuatan CV, bagaimana orang sedang dalam situasi bagaimana untuk bertahan bisa makan gitu kan gitu. Itu kan saya selalu bilang,
nggak tepat sasaran gitu loh. Padahal ada dengan dana yang begitu besar. Coba kita ibaratnya hari ini ada problem. Bagaimana pembangunan industri yang nasional? Atau misalkan kalau kita bicara tentang agraris, bagaimana persoalan pertanian? Nah, kalau RUU Cipta Kerja ini semakin cepat digolkan, apalagi mengabaikan aspek-aspek tadi, nilai-nilai yang saya sebut tadi, itu akan semakin kita mempercepat bagaimana eksploitasi sumber daya alam kita, sumber daya manusia kita, termasuk pasar kita. Kami bukan bagian dari orang yang tidak selalu untuk tidak bersepakat, bukan. Tapi kami ini adalah ketika ada kekeliruan gitu, itu perlu kita luruskan secara bersama-sama. Kami bukan hanya mengikuti persoalan itu, tapi kita bicara tentang persoalan bangsa kita. Jangan sampai kemudian memuluskan satu regulasi yang akhirnya kita kembali kepada zaman kolonial. Jangan kembali kita kepada penjajahan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang kemudian harus kita lihat dari regulasi yang akan dikeluarkan. Tentu memang kami organisasi Konfederasi Kasbi dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat memang cukup kencang untuk bicara tentang persoalan pembatalan terhadap ini gitu. Kalau memang hanya persoalan perizinan, persoalan perpajakan gitu ya, itu bisa ditentukan. Kalau itu tadi persoalan regulasi yang tumpang tindih, itu undang-undang atau peraturan pemerintah gitu ya. Kalau dia peraturan pemerintah atau peraturan daerah, pemerintah pusat itu punya kewenangan melalui Menteri Dalam Negeri untuk panggil kepala daerah kepada daerahnya. Ini bertentangan dengan regulasi yang ada. Dan regulasi misalkan di perkebunan, pertanahan dan lain ketika tidak sejalan, itu harus diselaraskan seperti apa. Bukan kemudian merusak tatanan yang sudah minimal menjadi semakin tidak ada gitu loh. Itu yang kemudian kami kritik terhadap sebuah regulasi ini. Kami saja yang dekat perkotaan gitu ya, sejak dari awal kami tahu ini adalah berangkat dari persoalan statement para menteri, para pembantu presiden yang kemudian berbagai macam ketika kami dapat waktu itu kami mendapatkan draftnya itu dibantah oleh pemerintah bahwa itu tidak benar. Ketika kami sudah diserahkan kepada DPR, kami mendapatkan bahwa faktanya betul, ya itu tidak, kami tidak salah menduga bahwa sejak dari dipersiapkan saja sangat tertutup gitu ya, tidak terbuka, masih publik tidak diberikan akses gitu ya, apalagi kalau kita bicara tentang persoalan prinsip dan nilai-nilai yang harus dijalankan gitu loh. Itu yang kemudian. Yang selanjutnya adalah tentu walaupun ada kritikan kami terhadap hasil survei ini, tentu saya seringkali saya tidak tahu ya ini bagian dari kritikan karena ketika melakukan survei itu juga butuh transparansi, keterbukaan terhadap publik. Karena anggota saya itu 150.000. Belum lagi saya bisa berkomunikasi dengan serikat-serikat lain. Saya belum pernah mendengar kelompok-kelompok luar itu melakukan survei terhadap orang yang kemudian memang berkaitan dengan berbagai macam kebijakan. Nah, regulasi ini tidak hanya semata bicara tentang ketenaga kerjaan, tetapi banyak sektor-sektor lain. Nah, sektor-sektor lain itu lingkungan, pertanahan, pertanian, bahkan yang lain, saya seringkali berdiskusi, justru kemudian bukannya perbaikan, bukannya kemudian bagaimana melindungi, tetapi adalah mendegradasi yang ada. Itu yang kemudian perlu kehati-hatian, kewaspadaan terhadap jangan sampai kita membiarkan bahwa perampasan terhadap hak rakyat gitu ya, perampasan terhadap sumber daya alam kita yang akhirnya merugikan kita yang cukup panjang gitu. Jangan mengulang kembali tentang persoalan historis kita dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Terima kasih.